Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Masih dalam rukun salat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Qala al-musannifu الثاني takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa summiyat takbiratul ihram li'annaha tahrumu ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbiratul ihram karena dengan takbir tersebut apa yang halal sebelum takbir itu menjadi haram setelahnya. Wa Syafi'iyyu radhiyallahu anhu yaqul 'alal musalli ay yastahdira jami'as salati 'indama yukabbir takbiratul ihram. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, orang yang sholat seharusnya menghadirkan semua perbuatan atau rukun-rukun sholat ketika ia takbiratul ihram. Dalam artian ketika kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, seharusnya kita harus menghadirkan semua perbuatan atau amalan-amalan dalam sholat. Ya, ini mungkin agak sulit, sehingga kata beliau, wa hadzal qawlu jalaba li katsirin minal fuqaha'il waswasah. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini jadikan banyak sekali para fuqaha yang berkomentar akan waswas. Karena kalau orang itu harus menghadirkan itu setiap ia bertakbir, perbuatan atau amalan-amalan sholat itu harus dihadirkan semuanya ketika takbiratul ihram, niscaya banyak sekali orang-orang yang akan was-was. Kalau ba'duhum, ada yang menanggapi pernyataan dari Imam Syafi'i ini, innahu min husni dhanni Syafi'i radhiyallahu anhu annahu ya'taqidu anna an-nasa mithluhu yastati'una an yastahdiru as-salata kullaha hala takbiratul ihram. Ada yang mengomentari, yang menanggapi pendapat Imam Syafi'i ini yang mengharuskan menghadirkan niat, ya seharusnya bahwasanya ya mungkin husnudzon kita, kata mereka, kata sebagian ulama ini, husnudzon kita pada Imam Syafi'i, mungkin Imam Syafi'i mengira bahwasanya semua orang bisa menghadirkan sholat semuanya ketika takbiratul ihram, sehingga mereka berkata, wa qalu yakfi ayyash'ural musalli annahu bada'a fi shalah. Jadi mereka berkata cukup, ya, orang yang sholat itu merasa bahwasanya dirinya akan mulai sholat gitu. Qala sahibu az-Zubat, jadi tidak harus menghadirkan semua amal perbuatan yang akan dilakukan ketika ia sholat. Jadi cukup dia merasa bahwasanya dirinya akan mulai sholat. Seperti yang dikatakan dalam kitab Zubat, yakfi bi ayyakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyati ghaira ghafili. Cukup hati orang yang sholat itu hadir, merasa bahwasanya dirinya itu akan sholat, akan mulai sholat, tidak lupa akan hal itu. Wa yajibu an takuna bil arabiyyah, dan takbiratul ihram itu diharuskan dan diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab. Jadi menggunakan Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar. Wa jaza Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu an takuna bi ayyi lughatin ukhra. Dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan takbir dengan bahasa apa saja. Lakin tahqiq kaunuha bil arabiyyah. Tapi yang lebih kuat, pendapat yang lebih diunggulkan, takbir itu harus dengan berbahasa Arab.
Wajaza Abu Hanifah radhiyallahu anhu an takuna bi ayyi lughatin ukhra lakin at-tahqiq kaunuha bil arabiyyah. Wa bilafzi Allahu akbar, dan juga wajib harus menggunakan lafaz Allahu akbar. Jadi tidak boleh Allah Ar-Rahman, Allah Rahman, Allah Karim, au Allahul Akbar. Ya, jadi menggunakan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Wa ikhtalafu idza udhifa ilaiha sifatun min sifatillahi mithl Allahul Azimul Akbar au Allahul Karimul Akbar. Dan ulama berbeda pendapat apabila lafzul jalalah Allah itu ditambah sifat-sifat Allah. Allah mempunyai sifat Rahim, Allah punya sifat Karim. Lalu ditambah Allahul Azimul Akbar, Allahul Karimul Akbar, Allah As-Sattar Akbar misalkan. Wal mu'tamad, dan pendapat yang lebih kuat, ayyukabbira kama kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bertakbir seperti halnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir. Kemudian juga watabtulu bi isba'iha ila lafzil jalalati ila darajati annaha tantiqu bi ziyadatil wawi. Dan salat itu bisa batal dengan mengisbahkan ha. Isbah itu memanjangkan, ya, memanjangkan ha lafaz jalalah, lafzil jalalah Allahu ila darajati annaha tantiqu bi ziyadatil waw, seakan-akan dia melafazkan waw setelah ha tersebut Allahu, jadi seakan-akan ada wawunya, ya. Jadi kalau misalkan dia melafazkan seperti itu dengan mengisbahkan lafaz ha, seakan-akan dia membaca waw sukun di sana, maka salat jadi batal. Allahu akbar, salat jadi batal. Wa kadza tabtulu bi ziyadati wawin baina lafzil jalalati wa kalimati akbar. Dan juga bisa batal dengan menambah waw di antara lafaz Allah dan lafaz akbar, seperti Allahu wa akbar, ya, menjadi batal.